Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Theobalus Dapa, NIM 22201055, Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman GUI dengan judul tugas membuat tampilan GUI dari aplikasi penghitung nilai kelulusan mahasiswa. Langsung saja kita masuk ke tampilan GUI yang dibuat. Seperti yang sudah saya tampilkan, demikian tampilan, demikian tampilan GUI dari aplikasi penilaian mahasiswa. Di sini saya beri judul penilaian mahasiswa. Di sini saya membuat desain penilaian ini menggunakan aplikasi NetBeans, Java NetBeans. Nah, para aplikasi penilaian mahasiswa ini ada beberapa hal yang menjadi penting ketika saya membuat tampilan aplikasi ini. Yang pertama adalah data dari mahasiswa, di mana data dari mahasiswa ini di dalamnya berisikan nama, NIM, jenis kelamin, dan program studi. Lalu di sebelahnya ada syarat ujian, di mana ada pembayaran DPP, kartu ujian, dan tugas proyek. Lalu di bagian bawahnya ada kriteria penilaian. Ada beberapa aspek yang masuk dalam kriteria penilaian. Yang pertama ada nilai UAS, yang kedua ada nilai UTS, dan ketiga nilai tugas, dan yang keempat ada nilai kuis. Nilai kuis ini akan menjadi kriteria penilaian. Dan juga ada pilihan mata kuliah yang diambil. Sebelum masuk ke bagian selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tools-tools atau bagian-bagian daripada pembuatan tampilan GUI ini. Di sini seperti ada kotak, kemudian lingkaran, dan ini adalah sebuah tools yang ada pada aplikasi ini, membantu kita untuk nantinya bisa mengembangkan aplikasi kita. Dan salah satu tujuannya adalah ketika aplikasi dijalankan, user atau pengguna bisa menginput data-data yang ingin diinput. Nah, itu menggunakan tools-tools yang sudah disediakan. Yang pertama, ada yang namanya text field. Text field ini, sebelum masuk ke bagian-bagian yang terlihat seperti bentuk kotak dan lain sebagainya ini, pertama-tama untuk judulnya, judul seperti penilaian mahasiswa, kemudian data mahasiswa, lalu nama, NIM, jenis kelamin, kemudian kriteria penilaian, mata kuliah, dan sebagainya. Dan judul itu saya menggunakan label, tulis label. Ya, kalau teman-teman melihat di tampilan ada yang namanya label. Jadi itu saya gunakan untuk memberi keterangan dari suatu bagian. Nah, setelah label saya pakai untuk memberikan keterangan seperti nama, NIM, dan lain sebagainya, saya menggunakan tools yang namanya text field. Text field ini digunakan pada tampilan ini, saya gunakan di nama, NIM, nilai UAS, UTS, tugas, dan kuis. Nah, ini
di mana nantinya user atau pengguna menginputkan seperti menginput nama, menginput NIM, ya, menginputkan data, ya, nama, NIM, dan lain sebagainya. Di situ saya menggunakan text field. Ya, ini adalah text field. Ya, text field. Lalu yang berikutnya ada yang namanya radio button. Radio button ini saya gunakan di keterangan jenis kelamin, di mana di sini dipakai untuk nantinya user memilih jenis kelamin. Nah, ini yang namanya radio button. Nah, yang berikutnya ada yang namanya uh, checkbox. Checkbox, ya. Checkbox ini yang saya pakai di syarat ujian. Ada 3, yaitu pembayaran DPP, kartu ujian, dan tugas proyek. Nah, checkbox dan radio button ini sama fungsinya, yakni menyediakan pilihan bagi user. Ketika user atau pengguna menginputkan data, dia memberikan pilihan dan user memilih. Tetapi ada yang membedakan dari kedua tools ini. Yang pertama radio button dan yang kedua checkbox. Pada radio button, user bisa memilih, tetapi jumlah pilihannya hanya 1. Nah, kenapa? Karena sehingga saya memakai jenis kelamin itu menggunakan radio button karena diharuskan user memilih 1. Nah, untuk checkbox, pada checkbox itu user juga memilih, ya, memilih data yang ditampilkan, tetapi berbeda dengan radio button, di mana radio button hanya user diperbolehkan memilih 1 pilihan. Pada checkbox, user boleh memilih lebih dari 1 pilihan. Sehingga di sini saya menempatkan checkbox sebagai syarat ujian karena uh, harus dipilih semuanya. Jika tidak diisi, maka sistem tidak akan berlanjut. Sehingga syarat ujian harus diisi semua dan user bisa memilih lebih dari 1. Ya, itu untuk checkbox dan radio button. Lalu yang berikutnya ada yang namanya combo box. Combo box ini saya gunakan pada program studi dan mata kuliah. Nah, combo box ini sebenarnya sama dengan checkbox dan juga radio button, ya, untuk memilih. Namun pada combo box itu bisa terdiri lebih dari 1 item. Ada beberapa item di dalam, makanya di sini saya menggunakan untuk program studi, karena pasti program studi bisa lebih dari 1, bahkan ya kita tahu saja itu banyak. Dan juga pada mata kuliah. Mata kuliah. Nah, satu alasan saya kenapa saya menggunakan combo box karena lebih menghemat space, tempat dari desain ini yang saya buat, sehingga jika kita menggunakan checkbox untuk program studi maka akan terlihat seperti ramai banyak. Sehingga di sini saya memilih untuk memakai combo box, di mana ketika user mengklik panahnya itu akan turun, lalu tersedia item-item yang bisa dipilih oleh user. Lalu yang berikut juga pada mata kuliah sama, saya menggunakan combo box seperti yang saya jelaskan tadi untuk menghemat tempat. Jadi saya menggunakan combo box di mana karena mata kuliah tentunya banyak pilihan sehingga tidak perlu memakai seperti checkbox yang bisa memilih lebih dari 1, namun di tampilannya itu kelihatan banyak. Nah, itu untuk combo box. Selanjutnya ada yang namanya button. Button ini saya pakai untuk tombol proses, tombol hapus, dan tombol keluar. Ya, ada 3 tombol di bawah itu.
Nah, itu saya menggunakan button. Saya menggunakan button uh, sebagai proses, kemudian hapus, dan untuk keluar. Nah, itu mungkin untuk tombol-tombol atau tools lah. Saya senang menyebutnya tools yang tersedia pada aplikasi ini untuk kita bagaimana membangun sebuah tampilan dari sebuah aplikasi yang tentunya bisa membuat pengguna itu terasa nyaman atau yang lebih kita kenal namanya user friendly, sehingga uh, maksud dari aplikasi yang kita bangun itu bisa betul-betul bermanfaat dan tidak membuat bingung pengguna. Nah, itu untuk tools-tools yang saya gunakan ya, seperti button, label, dan lain sebagainya. Yang berikut saya ingin menjelaskan juga bahwa uh, sebelum masuk kepada uh, pemrograman, di mana kita mulai mendesain agar uh, apa yang kita desain pada GUI ini yang seperti saya tampilkan ini bisa berfungsi dengan baik. Seperti proses, tombol proses dia bisa memproses semuanya itu, kemudian hapus dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk ke bagian pemrogramannya. Ya, di situ kita akan bagaimana menyusun agar uh, aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dan saling uh, berhubungan antara uh, bagian yang satu dan bagian yang lain. Nah, sebelumnya itu saya ingin menyampaikan juga bahwa masing-masing tools yang dipakai tadi, seperti button, kemudian kemudian combo box, lalu checkbox, dan text field, di sini masing-masingnya memiliki nama variabel. Nama variabel. Nah, nama variabel ini yang digunakan di uh, ketika kita membuat tampilan GUI ini. Nah, akan ada nama variabelnya. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini pada nama text field-nya itu nama variabelnya itu adalah tnama. Di sini saya menambahkan variabelnya tnama. Lalu yang kedua untuk name ada tname. Lalu untuk jenis kelamin masing-masing laki-laki dan perempuan itu ada C radio button man, lalu yang perempuan untuk C radio button woman. Lalu program studi ada juga nama variabelnya yakni combo box prodi, dan untuk syarat ujian menggunakan checkbox itu ada nama variabelnya J checkbox DPP dan C checkbox KT itu kartu ujian, lalu ada D checkbox TP tugas proyek. Nah, lalu di mata kuliah pun ada uh, nama variabelnya yaitu J combo box matkul dan juga UAS, ada TUAS, UTS ada TUTS, lalu uh, tugas adalah T tugas, kuis kuis adalah T-quiz, nama variabelnya. Yang berikut pada tombol button, yakni proses, hapus, dan keluar juga terdapat nama variabelnya. Ini C button proses, ini C button hapus, dan ini C button keluar. Lalu untuk huruf yang saya gunakan itu ya normal seperti biasa, hanya uh, menambahkan saja ukurannya saja yang diperbesar dan juga jenis hurufnya. Untuk jenis hurufnya ini saya pakai ada dua jenis. Yang pertama saya pakai uh, Segu UI 14 bold, ya di mana saya boldkan itu. Lalu yang kedua ada jenis huruf Times New Roman.
Ini untuk tampilannya, ya, tampilan dari GUI. Sekarang kita masuk ke bagian pemrogramannya. Ya, kita masuk ke bagian pemrogramannya. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan pemrograman dari uh, aplikasi yang saya buat tadi. Ya, di sini nama public class-nya adalah Project UTS GUI. Nah, oke, sekarang kita masuk yang pertama pada tampilan pemrograman ini. Tentu kita harus memasukkan uh, apa yang disebut dengan uh, variabel, ya, variabel. Nah, saya ingin mencoba menyampaikan lagi pada tampilan tadi, ya, di mana ketika saya membuat tampilan tadi, ya, saya tunjukkan lagi ini setiap text field, kemudian combo box dan checkbox serta button itu memiliki nama variabel. Tetapi teman-teman perlu diketahui bahwa nama variabel yang ada pada tampilan tadi itu berbeda dengan uh, nama variabel yang ada pada pemrograman ini yang saya tampilkan ini. Itu berbeda. Ya, jadi nama variabel yang dibuat di pemrograman berbeda dengan nama variabel pada uh, ketika kita membuat sebuah tampilan GUI. Tetapi meskipun berbeda, bukan berarti bahwa variabel pada tampilan GUI itu tidak digunakan, tapi itu tetap digunakan di dalam pemrograman ini. Oke, untuk variabelnya yang saya gunakan di dalam di dalam pemrograman ini, yang pertama ada string, ya, tipe tipe data ada string, lalu ada variabel nama, variabel name, variabel jenis kelamin, variabel matkul, kemudian variabel DPP, variabel prodi, variabel KT itu kartu ujian, dan juga T proyek untuk tugas proyek serta hasil. Ini variabel. Saya menggunakan tipe data string. Lalu yang berikut saya menggunakan tipe data double untuk nilai. Nilai-nilai di sini saya gunakan double untuk nilai UTS, nilai tugas, ya, kemudian nilai kuis, lalu rata-rata dan syarat serta nilai UAS. Ya, ini untuk variabel dari pemrograman. Ya. Namun sebelumnya saya ingin kembali lagi ke tampilan ini. Nah, ketika kita ingin masuk ke tampilan pemrograman seperti tadi, untuk bagaimana kita uh, mengatur atau apa ya, kita melakukan pemrograman, mengerjakan pemrograman dalam, itu kita uh, pertama-tama harus masuk melewati tombol proses. Nah, pada tombol proses ini klik kanan, teman-teman klik kanan, lalu pilih events, lalu pilih action, serta pilih action perform jabatan proses. Nah, saya ingin saya ingin menyampaikan bahwa uh, nama yang sebelumnya itu bukan action perform jabatan proses action perform, tetapi hanya action perform. Tapi karena ini saya sudah membukanya terlebih dahulu, maka ada yang di dalam kurung yaitu jabatan action perform, ya, agar teman-teman tidak bingung. Oke, langsung diklik. Nah, setelah diklik akan masuk ke kode program seperti ini. Nah, ketika di kode program, teman-teman akan diarahkan untuk seperti tadi, yang pertama memasukkan variabel. Variabel di dalam pemrograman. Nah, seperti tadi yang saya sudah masukkan, ada variabel-variabel ini dengan tipe data string dan double. Nah, ini variabel untuk program. Nah, setelah kita menginputkan variabel untuk program, nah kita melakukan, kita lalu membuat
seperti pada tampilan ini, ya, di mana nilai UTS ini dari variabel yang kita buat di awal tadi, variabel, kemudian di sini ada integer, ya, kemudian parse int, kemudian tuts.getText, ya, .getText. Ini maksudnya apa? Oh, saya jelaskan dulu ya. Nilai UAS, kemudian TUAS getText, kemudian nilai tugas, variabel programnya, nilai tugas. Nah, untuk variabel tampilan yang pada GUI tadi, itu yang ini adalah TUTS, TUAS, TTugas, TQuiz. Nah, ini adalah variabel dari ketika kita membuat tampilan tadi, ya, yang pada checkbox, kemudian pada button, kemudian pada text field. Nah, ini variabelnya dipakai. Nah, kenapa di sini tuts.getText? Ya, ini maksudnya adalah program ketika user menginputkan data ke dalam text field tadi, seperti nama contohnya, maka akan langsung diproses di dalam program, yaitu tuts.getText itu mengambil data program, data yang user input untuk dimasukkan ke dalam pemrograman untuk diproses. Maka di sini ditulis tuts.getText, ya. Begitupun sebaliknya dengan UAS, tuts.getText, kemudian tugas dan tquiz, ya. Nah, kenapa saya pakai integer? Karena berkaitan dengan angka. Angka di sini kan pada nama variabel sudah tertera jelas bahwa nilai seperti berupa angka, sehingga di sini saya pakai tipe integer, ya, integer. Selanjutnya ada tipe data nama, itu t nama, getText sama, ya, mengambil data yang diinputkan oleh user, ya, lalu name dan getText. Nah, mata kuliah di sini C combo box matkul dot get selected item to string. Nah, maksudnya adalah bahwa C combo matkul ini adalah variabel pada program untuk mata kuliah. Lalu J combo matkul ini, J combo box matkul ini adalah variabel untuk tampilan GUI. Lalu get selected item ini adalah karena menggunakan combo box dan toString. Nah, maksud dari get selected toString ini adalah pilihan pada combo box akan diseleksi item pilihannya, lalu dimasukkan ke dalam program berbentuk string. Begitupun juga sama dengan prodi, combo box prodi, kemudian .get select item, lalu sama to string juga akan dipindahkan atau diubah menjadi string. Lalu yang berikut memilih jenis kelamin ini sendiri karena kita menggunakan radio button. Nah, saya kembali lagi ke tampilan tadi. Kenapa radio button tampilan pada programnya seperti ini? Oke, saya kembali ke tampilan tadi. Teman-teman, untuk radio button, karena di sini terdapat dua pilihan, yakni laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga ketika user menjalankannya, tidak double dua pilihan. Artinya misalnya ketika user pertama memilih perempuan, lalu user kedua memilih laki, pada aplikasi itu tidak berjalan tidak terlihat dua pilihan ketika user memilih dalam waktu yang sama. Makanya untuk mengatur agar ketika dipilih satu, maka satu saja yang terpilih atau nyala, biasanya pada simbol itu, maka digunakan yang namanya group button. Group button ini group button yang saya klik ini group button. Nah, caranya bagaimana bisa menggunakan group button? Pertama, group button teman-teman pindahkan ke dalam tampilan group button. Lalu setelah itu teman-teman blok laki-laki dan perempuan, pilihan laki-laki dan perempuan ini di blok. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan, lalu pilih properties. Setelah pilih properties, teman-teman pilih di button group.
ya, button group. Nah, di sini akan ada button group 1. Button group 1 sudah terlebih dahulu saya namakan button group 1. Nah, setelah terpilih, klik lalu close. Bisa teman-teman mengganti nama ya. Bisa, tidak harus button group, tapi teman-teman bisa mengganti nama. Namun pada kesempatan ini saya menggunakan nama button group 1. Nah, ketika sudah diklik OK, nah, ketika kita memilih button group tadi, maka secara otomatis pada tampilan pilihan laki-laki dan perempuan akan ada garis yang sambung seperti ini. Ya, artinya sudah satu grup, ya, satu grup pilihan ini sudah satu grup, sehingga nantinya ketika user aplikasi ini dijalankan dan user memilih, itu hanya satu pilihan saja yang nyala, ya, yang nyala, tidak yang lainnya juga ikut nyala, karena akan kita masuk ke dalam programnya untuk proses setting, ya, dalam bahasa itu setting seperti apa. Oke, saya ini untuk tambahan agar ketika teman-teman menggunakan radio button dengan pilihan yang banyak, tetapi harus memilih satu dari sekian banyak pilihan itu, maka harus dibuatkan grup menggunakan button group, ya, agar ketika satu pilihan dipilih, pilihan lain tidak ikut ter on kan, atau tidak nyala, ya. Oke, kembali lagi ke source-nya, ya. Makanya di sini saya membuat menggunakan if, ya, if else. If di sini, if jika radio button is selected laki-laki, ya, jika pada radio button main variabel ini, variabel dari pilihan laki-laki, variabel pada pilihan laki-laki terpilih selected, maka akan ditampilkan jenis kelamin laki-laki. Jika tidak, maka akan ditampilkan jenis kelamin perempuan, ya. Makanya di sini saya menggunakan if else, ya, sehingga ketika pilihan itu ada pada laki-laki, maka pada pilihan perempuan tidak menyala atau tidak terpilih, ya, sehingga program memproses itu yang terpilih adalah laki-laki. Begitupun sebaliknya, ya. Ini untuk memilih jenis kelamin karena menggunakan radio button, ya. Lalu yang kedua adalah memilih syarat ujian, ya. Syarat ujian itu yang tadi saya kembali ke desain, yakni ini syarat ujian, ada pembayaran DPP, kartu ujian, dan tugas proyek. Oke, syarat ujian ini tadi saya menggunakan checkbox. Nah, sama halnya juga dengan radio button tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa itu adalah sama-sama untuk memberikan pilihan kepada user dan user memilih pilihan yang diberikan. Nah, tetapi berbeda kalau pada radio button hanya dipilih satu, tidak bisa lebih dari satu, sedangkan untuk checkbox bisa lebih dari satu. Nah, makanya syarat UTS tadi saya menggunakan checkbox karena syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh mahasiswa. Jadi akan diisi semuanya, tiga-tiganya itu. Nah, di sini checkbox sama, saya juga menggunakan if else, ya. If J checkbox KT is selected, KT sama dengan kartu ujian, else KT 0. Nah, sama jika user membeli J checkbox kartu ujian, maka akan terseleksi atau ya terpilih lah misalnya kartu ujian. Jika tidak, maka tidak. Ya, sama halpun dengan pembayaran DPP, ya. If dan DPP kemudian tugas proyek. Itu untuk checkbox, ya. Sama kita menggunakan if, jika memilih satu maka yang satunya bisa terpilih juga, ya. Lalu yang berikut ada, ya, proses perhitungan, ya. Ini kita masuk pada proses perhitungan dari kriteria penilaian yang saya berikan pada tampilan tadi, di mana pada tampilan ini kriterianya adalah UAS, UTS, tugas, dan kuis. Nah, tampilan ini akan membantu user untuk menginput nilai UAS, UTS, tugas, dan kuis
sehingga nantinya akan diproses di dalam program. Sistem akan memprosesnya untuk bisa mendapatkan nilai rata-rata. Ya, untuk bisa mendapatkan nilai rata-ratanya, maka di sini digunakanlah rumus seperti ini. Rata-rata sama dengan nilai tugas, variabel nilai tugas, ditambah dengan variabel nilai kuis, ditambah dengan variabel nilai UAS, ditambah dengan variabel nilai UTS, dibagi 4. Mengapa 4? Karena ada 4 kriteria di dalamnya, dibagi 4. Ya, dibagi 4, maka nantinya akan mendapatkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata ya, yang diinput oleh user. Nah, kembali lagi ke atas, ini ada pada variabel TUTS, lalu ada getText, nanti akan masuk langsung diproses oleh sistem di sini. Ya. Setelah itu, ini adalah rumus untuk menghitung nilai-nilai yang sudah diinput. Nah, setelah semuanya sudah diinput, seperti nama, jenis kelamin, program studi, NIM, mata kuliah, dan kriteria penilaian tadi, nilai serta syarat sudah diinput, lalu user akan mengklik proses. Nah, proses. Untuk untuk outputnya nanti saya akan menggunakan JOption Pane. JOption Pane jenis Show Message Dialog. Ya, dimana seperti saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan JOption Pane ini. Yang saya gunakan adalah Show Message Dialog, di mana seperti notifikasi nanti akan ditunjuk output dari apa yang user input di dalam aplikasi. Ya, nah di sini di JOption Pane ini akan ada nama, NIM, jenis kelamin, prodi, mata kuliah, kemudian tugas proyek, syarat-syarat mengikuti UTS dan ujian, lalu syarat-syarat mengikuti ujian ya, mengikuti ujian, lalu ada nilai US, dan sampai pada rata-rata. Nilai rata-rata akan ditampilkan di situ. Saya menggunakan JOption Pane. Ya. Lalu yang setelah tombol proses, ya kita masuk seperti awal tadi saya menunjukkan setelah mendesain tampilan, kita masuk tombol proses, kemudian ada pilih events, kemudian actions, ya, kemudian masuk ke J button proses untuk melakukan pemrograman di dalam, ya. Jadi ini kita sudah masuk ke tombol prosesnya tadi, ya seperti ini tampilannya kurang lebih. Nah, selanjutnya kita masuk ke tombol hapus, ya hapus. Oke, kita masuk. Ada apa di dalam tombol hapus ini? Oke, ketika user sudah menginputkan semuanya dan notifikasinya sudah keluar, maka user bisa dikasih akses untuk menghapus kembali data yang sudah diinputkan tadi. Ya, untuk menghapus kembali data yang sudah diinputkan, langkahnya sama untuk masuk ke pemrograman tadi, langkahnya sama. Pada kotak tombol hapus ini, teman-teman klik kanan, pilih events, kemudian action, lalu action perform J button hapus. Oke, setelah masuk di sini, apa-apa saja yang dimasukkan ke dalam tombol hapus ini. Yang pertama, tentu nama, NIM, dan lain sebagainya itu pasti masukkan. Tapi di sini menggunakan variabel daripada tampilan yang dibuat. Ya, bukan variabel yang ada pada program, tetapi variabel yang dibuat pada tampilan tadi. Ya, ini seperti nama, kemudian name, button group, sampai pada checkbox. Ini variabel-variabel pada tampilan GUI yang tadi, bukan variabel program. Nah, ada perbedaan ketika pada jabatan proses di situ variabel tampilan atau variabel yang GUI itu .getText, ya seperti ini.
Nah, pada tampilan hapus, tombol hapus, di situ tidak menggunakan get text, tapi menggunakan set text. Ya, set text dan tanda kutip dalam kurung. Sehingga di sini maksud dari set text ini adalah nantinya program akan menghapus uh, apa ya, mengclear, ya, mengclearkan data-data yang diinputkan oleh program sebelumnya. Nah, ketika ingin keluar dari aplikasi, maka user akan menghapus. Oke, ini ada set text ya. Ini untuk text field ya. Kalau untuk button group, yakni pilihan untuk jenis kelamin tadi itu menggunakan clear selection ya. Jadi membersihkan seleksi ya. Lalu untuk combo box itu menggunakan set selected item ya. Set kalau ketika di yang pertama di tombol proses itu get selected item, kalau di button hapus itu set selected item. Begitu juga dengan combo box prodi set selected item. Lalu untuk nilai karena menggunakan text field juga, jadi set text, kemudian set text, set text, set text ya. Lalu untuk syarat ujian tadi menggunakan checkbox, itu menggunakan set selected di dalam kurung ditambah false ya, ditambah false untuk menghapus pilihan pada tampilan tadi yang diinput oleh user, maka user bisa menghapus di sini uh, set selected false ya. Nama variabel, sekali lagi saya ingin sampaikan, ini nama variabel yang ada pada tampilan CUI, bukan variabel pada program. Dan ini fungsinya set selected fungsi ya, ditambah dengan false. Bentuknya seperti ini penulisannya ya, penulisannya seperti ini. Lalu yang berikut setelah jabatan hapus, saya memberikan satu tombol lagi yang namanya tombol, aduh maaf, saya memberikan tombol desain, tombol keluar ya. Jadi ketika user sudah tidak menggunakan, sudah selesai menggunakan aplikasi, maka user akan diarahkan ke tombol keluar untuk keluar seluruhnya dari aplikasi. Masuknya sama, untuk ke masuk programnya sama, klik kanan, events, action, dan action perform. Ya, oke. Nah di sini kita sudah masuk. Nah, ada integer int, c button keluar nama variabel dari tampilan UI, c option pane ya. Nah, c option pane ini fungsinya juga sama dengan yang di atas tadi, untuk di mana saya pakai short message dialog untuk menampilkan output dari data yang diinputkan oleh uh, user seperti nama, NIM, dan lain sebagainya. Nah, pada tombol keluar saya juga memberikan uh, show option dialog seperti notifikasi. Nah, di dalamnya berisi tentang uh, apakah maaf, apakah Anda ingin keluar, ya, Anda ingin keluar, dan di dalamnya akan terdiri dari tombol yes dan no kalau tidak salah ya, tombol yes dan no. Oke. Nah, ini untuk tombol button keluar menggunakan J option pane. Oke, teman-teman, ini sekiranya sedikit penjelasan saya terkait dengan program. Setelah dari tampilan UI tadi, kemudian kita masuk ke dalam programnya dengan tampilannya kira-kira seperti ini, ya. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program ini, ya, aplikasi, ya. Kita akan menjalankan untuk aplikasi ini. Untuk menjalankan aplikasi ini, teman-teman lihat di samping, ya, ini ada project utsqui.java, ya. Ini JFrame yang ada dalam satu project ya, .com.my company ujian ya. Ini lembar kerjanya ya, project untuk lembar kerja program. Nah, di situ teman-teman klik kanan, kemudian run file.
Oke, teman-teman. Setelah kita run file atau menjalankan program tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Seperti tampilan di awal tadi, ya. Ada nama, NIM, dan lain sebagainya. Dan di sini memberikan layanan ke user untuk menginputkan data. Ya. Coba teman-teman, saya akan menginputkan data di sini. Saya mengisikan nama. Ya. NIM ya, 22201055. Kemudian pilihan jenis kelamin laki-laki, kemudian program studi, teknik informatika, lalu pilih mata kuliahnya itu adalah matematika diskrit, lalu uh, mahasiswa menginputkan user menginputkan nilainya. Di sini saya input 80, 90, 70, dan 80. Nah, ini adalah kriteria penilaiannya, ya. Kriteria penilaian. Nah, yang berikutnya ada syarat untuk syarat ujian. Ini harus diisi semua. Jika tidak diisi semua, maka aplikasi tidak akan lanjut, tidak akan bisa memproses. Jadi harus diisi karena ini sebagai syarat, ya, sebagai syarat. Sehingga di sini di check box-nya, ya, ini terpilih semuanya. Setelah user sudah mengisi, maka akan user diarahkan untuk mengklik tombol proses. Nah, program akan memproses inputan dari user dan akan menampilkan outputnya seperti ini. Ini yang saya jelaskan tadi, uh, yang namanya J-option pane, uh, show message dialog. Nah, ini show message dialog kayak ini, di mana uh, program memberikan pesan output kepada user yang menginputkan data. Ini outputnya seperti ini. Jadi teman-teman lihat, ini ada nama, ya, sampai di syarat mengikuti ujian, kemudian ada nilai-nilainya dan ada rata-ratanya di bawah, ya. Ada rata-ratanya yang tentunya tadi sudah pakai dengan rumus yang diberikan tadi, sehingga ditampilkan nilai rata-ratanya. Nah, ketika user sudah selesai melihat atau mendapatkan outputnya dari aplikasi, user bisa klik OK. Ya, klik OK, selesai. Nah, yang berikut, apabila user ingin menghapus inputannya, data-data yang diinputnya tadi, user langsung saja mengklik hapus. Maka secara otomatis inputan tadi, data-data yang diinput tadi dihilangkan, akan kembali ke seperti tampilan awal tadi ketika kita merunnya. Nah, apabila user ingin menginput lagi, bisa user silakan menginputkan lagi seperti biasa, mengikuti langkah-langkahnya. Dan perlu diketahui bahwa terkadang banyak program aplikasi yang mewajibkan untuk harus memilih semua, ya, harus mengisi semuanya. Data-data itu harus diisi semuanya. Kalau tidak akan berlanjut ke langkah yang berikutnya. Sini saya isi nilainya. Nah, setelah itu syarat ujiannya dimasukkan, oke, kemudian diproses. Nah, di sini ada nilai rata-ratanya 57,5. Ya. Ini sudah dihitung di program tadi, di mana nilai rata-rata di dalamnya ada nilai UAS, ditambah nilai UTS, ditambah nilai tugas, dan ditambah nilai kuis, dibagi dengan 4 untuk mendapatkan rata-rata. Nah, setelah user sudah selesai menggunakan, klik OK. Pada kesempatan ini saya tidak menempatkan tombol simpan, di mana user dapat menyimpan data. Akan dibuat bahwa user bisa kita buat untuk user menyimpan data. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk demo tanpa menambahkan tombol menyimpan data. Lalu yang berikut, seperti biasa, jika user sudah selesai menggunakan, bisa menghapus data, namun tidak keluar dari program aplikasi. Tidak keluar dari tampilan aplikasi, hanya data yang hilang dan kembali ke tampilan awal. Nah, apabila user ingin keluar seluruhnya dari aplikasi, maka user diarahkan untuk klik tombol keluar, dan di sini ditampilkan lagi
Yang seperti saya jelaskan tadi yang namanya J-option paint. Nah, di sini seperti uh, kode, bukan kode, maaf, seperti uh, pesan informasi. Ya. Apakah ingin keluar atau tidak? Ya, di sini disampaikan yes atau no. Ya. Sama halnya seperti proses tadi, itu message menyampaikan pesan notifikasi, namun tidak ada interaksinya di dalam, artinya user hanya mengklik OK saja. Namun kalau pada tombol keluar ini saya menggunakan J option pane juga untuk memberikan informasi kepada user apakah ingin keluar dari aplikasi atau tidak. Nah, ya. Jika tidak ingin keluar, maka ya pasti klik no dan akan tetap stay tampilannya di dalam aplikasi. Dan apakah ingin keluar, dan jika mengklik yes, maka aplikasi akan tertutup. Ya, aplikasi akan tertutup, dan jika ingin dijalankan lagi, silahkan diklik lagi. Nah, oke, oke, baik, teman-teman semua. Uh, Mungkin itu saja presentasi saya untuk tugas yang diberikan terkait membuat tampilan aplikasi menghitung nilai mahasiswa. Nah, uh, saya saya harap semoga apa yang saya uh, share di sini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa saling belajar dan memahami. Uh, Mungkin itu saja. Uh, Terima kasih. Mohon maaf jika selama penjelasan di video saya ini ada salah kata dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.